gereja dan realitas politik ini menjadi pembelajaran kita sama-sama pada sore hari ini. Bukan tema yang mudah, ya, dan bukan pula kemudian mudah menjelaskannya, karena orang akan langsung melihat tendensi Pak Slamet ini kemana. Karena semua orang sudah tahu, ya, tendensi saya, ya, lalu kemudian afiliasinya kemana dan seterusnya. Tapi kita akan belajar objektif hari ini dan melihat dari kacamata firman Tuhan seperti apa pentingnya. Jadi melihat dari sesuatu yang mendasar, ya, sesuatu yang mendasar secara teologis, dan kemudian kita akan menghidupinya bersama-sama. Gereja dan realitas politik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bicara tentang realitas adalah bicara tentang kenyataan, ya. Bicara tentang realitas adalah bicara tentang sesuatu yang ada di depan kita, yang nyata di depan kita. Apa itu? Bulan Februari mendatang, ya, realitas politik kita, ya, akan membawa kita ke dalam suatu pemilihan umum, ya, di bulan Februari nanti di tahun 2024 ini, ya. Pemilihan ini akan menentukan, ya, presiden, wakil presiden, lalu kemudian anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan seterusnya. Ya. Dan oke. Nah, di dalam realitas politik kita bukan hanya kita menghadapi pemilu di tahun 2004, ya. Sebulan lagi kita akan menghadapinya, tetapi juga bahwa ada kemudian dominasi, ya, pemilih yang akan memilih di tahun 2024 ini, ya, bulan depan ini adalah pemilih muda, ya. 60% pemilih muda, ya. Dan pemilih muda tentu perlu kemudian dibekali lebih lanjut, perlu ditolong lebih lanjut, kemudian diberikan pelajaran supaya mengerti, tidak salah pilih, dan seterusnya. Ada lebih dari sekitar 60%, ya, pemilih dari orang-orang muda usia 17 sampai dengan 40, ada dari 204 juta DPT, ya, tahun ini. Lalu kemudian yang mendominasi adalah orang-orang muda, ya, usia 17 sampai dengan 40, ya, 60%-an. Belum lagi akhir ini mulai ada kuat isu-isu polarisasi politik itu, ya. Mulai orang kemudian menyebut aku ini 1, aku ini 02, aku ini 03, dan seterusnya. Lalu kemudian muncul di mana-mana gimmick-gimmick dan seterusnya, muncul di mana-mana, lalu kemudian saling menjelekkan dan seterusnya. Dan ini yang perlu diwaspadai. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kasih, inilah realitas politik yang kita hadapi bersama, ya, dewasa ini. Situasi saat ini, inilah kenyataan dalam dunia politik yang akan kita hadapi sama-sama, yang terjadi saat ini. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kemudian gereja itu menghadapi, gereja bersikap terhadap realitas politik yang seperti ini. Next. Bapak Ibu, pada umumnya ada dua hal hubungan antara gereja dan politik itu. Pertama, gereja itu memandang, ya, bahwa mereka itu adalah entitas yang berbeda, ya, lembaga yang berbeda dari, ya, entitas politik. Ya. Kalau gereja itu adalah komunitas orang percaya, kalau politik itu adalah sebuah sistem yang kemudian mengatur dan mengelola kehidupan bersama. Dan gereja kemudian memberikan framing, memberikan bingkai kepada diri mereka bahwa kami ini adalah, ya, entitas yang kudus, sementara dunia politik itu adalah dunia yang kemudian jauh dari kudus dan jauh dari berintegritas dianggapnya. Ya, pandangan pertama adalah pandangan yang kemudian menolak politik dengan alasan-alasan tadi itu. Ya. Pandangan yang menolak politik, karena politik itu katanya dipenuhi dengan cara-cara dunia yang kotor dan penuh dosa. Ya. Belum lagi alasan, gereja itu tidak boleh masuk ke dalam sana. Gereja itu harus fokus ke dalam panggilannya untuk mewartakan Injil, menjalankan amanat agung, dan seterusnya. Karena itu mereka menuntut, yang menolak politik ini adalah gereja-gereja baik secara lembaga maupun secara personal, ya, kita ini, ya,
menuntut pemestaan antara gereja sebagai lembaga dan negara sebagai lembaga, antara gereja yang dianggap sebagai sesuatu yang sakred, ya, yang kudus, dan kemudian dengan negara yang disebut sebagai sesuatu yang profan, disebut sebagai sesuatu yang duniawi dan seterusnya. Ini menjadi alasan bagi mereka gereja tidak boleh kemudian masuk dalam lingkungan yang kotor tadi itu. Dan gereja pun harus menghindari politisi agama dan seterusnya di dalam kancah politik, ya, karena bisa memecah belah umat. Ya. Karena gereja bisa lupa panggilannya, bisa lupa misinya kalau kemudian terjebak dalam lingkungan politik. Itu pandangan pertama. Tetapi beda dengan pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua itu yang mendukung bahwa gereja itu harus terus berperan di dalam kancah perpolitikan. Ya. Gereja harus mendukung peran gereja harus berperan di dalam politik. Ya. Tentu tidak sebagai ya, orang yang terlibat di dalam politik praktis. Ya. Tetapi dari kalangan yang setuju tadi, ini menganggap dengan berpolitik, ya, bukan secara aktif, ya, secara terjun langsung ke dalam legislasi dan seterusnya, gereja itu memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat di dalam dunia politik. Ya. Gereja itu memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat, untuk berupaya mewujudkan keadilan, mewujudkan kebenaran, mewujudkan kesejahteraan, ya, bagi semua orang. Dengan cara apa? Tidak terlibat langsung masuk ke sana, tetapi mendorong jemaatnya, mendorong orang-orang untuk terjun di dalam dunia politik, dan gereja mempersiapkannya. Ya, kenapa gereja memiliki pengaruh? Kenapa gereja yang harus mendorong partisipasi warganya di dalam berpolitik? Karena itu pandangan yang ini menganggap ya gereja itu harus melek politik, tidak boleh kemudian masa bodoh dengan politik dan seterusnya. Bapak Ibu, untuk mendasari kita akan melihat, ya, kembali ke belakang ribuan tahun yang lalu, melihat sebuah proses politik yang terjadi, pemilihan seorang raja yang pertama di Israel. Ya. Kita akan melihat bagaimana proses Raja Saul kemudian terpilih. Ya. Kita akan melihat dari 1 Samuel pasal 9, pasalnya ke-8, ya, sampai pasalnya yang ke-10. Tentu kita tidak membacanya semuanya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu, ya, dengan saya kutip-kutip yang kira-kira lebih ringkas dan lebih mudah untuk kita amati dan mengerti sama-sama. Pertama kita akan membaca dari 1 Samuel 8 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-7. Demikian firman Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anak itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." 1 Samuel 10 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Lanjut ke ayat 17 sampai dengan ke ayatnya yang ke-24. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu kepada Tuhan di Mizpah, ya. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel,
Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh memahami, mengerti, ya, dan terlebih lagi bisa mengambil berkat dari sana dan menjalankan firman itu. Kenapa kita harus mengambil peristiwa ini sebagai semacam dasar untuk kita menyelidiki bagian tema kita kali ini, realitas politik, gereja dan realitas politik. Baik Bu, karena peristiwa ini penting dalam sejarah Israel, itu yang pertama. Karena bukan hanya menjadi sebuah transisi kepemimpinan, tapi juga ada semacam transisi pergeseran sistem politik di sana, yang menunjukkan juga adanya dinamika politik yang terjadi di dalam Alkitab, ya. Dan kita akan kemudian coba tarik untuk menjawab sebenarnya apakah gereja itu perlu terlibat di dalam proses politik. Ya. Kita akan menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi teologis untuk kita, untuk melihat sebenarnya kehendak Allah itu seperti apa sih, bagaimana maunya Tuhan di dalam politik itu sendiri. Ya. Kita akan lihat beberapa hal yang saya temukan dari bagian yang saya baca adalah bahwa sistem politik itu juga digunakan oleh Allah untuk memelihara Israel. Ya, pertama adalah sistem politik digunakan oleh Allah untuk memelihara Israel, umatnya. Next. Ya. Dari teokrasi menjadi monarki. Ya. Teokrasi itu sistem pemerintahan di mana kalau dalam konteks Israel, ya, kalau dalam konteks umum itu biasanya ya value-value, nilai-nilai ilahi itu dipegang secara luar biasa. Tetapi di dalam konteks Israel, Tuhan itu secara literal itu memimpin mereka, yang kemudian dinyatakan melalui wali Allah, melalui wakilnya Allah, melalui para hakim yang kemudian menyampaikan itu kepada umatnya, ya, secara khusus. Ya. Tuhanlah yang sesungguhnya memimpin Israel melalui para hakim. Ya, konteksnya pada itu para hakim. Ya. Hakim ini adalah pemimpin Israel, ya, pada masa setelah Yosua dan kemudian sampai kepada Saul. Ya, endingnya kepemimpinan hakim ini. Ya. Hakim ini tuh tidak seperti bayangan kita yang hanya kemudian mengetok palu, memimpin sidang dan seterusnya. Tetapi ada fungsi-fungsi yang lain dari seorang hakim pada konteks waktu itu. Bahwa hakim itu menjalankan fungsi kepemimpinan, fungsi yudikatif, mengadili orang dan seterusnya, mengadili permasalahan dan seterusnya. Lalu kemudian ada juga fungsi militer, ya, yang menjadi pemimpin mereka di dalam peperangan. Tetapi juga ada fungsi spiritual yang menjadi penyambung lidah Allah, menjadi hubungan jembatan antara Tuhan dengan umatnya, antara umat dengan Tuhannya. Ya. Tetapi ironis Bapak Ibu, orang yang kemudian diberikan tanggung jawab yang begitu besar ini, ya, pada akhirnya justru mengalami degradasi, mengalami kemerosotan, next, baik secara moral maupun spiritual. Ayat 1 dan ayat 3 tadi menyebutkan bagaimana anak-anak Samuel tidak lagi hidup seperti ayahnya. Mereka itu mengejar laba, mereka itu menerima suap dan memutarbalikkan keadaan.
Padahal itu adalah fungsi-fungsi utama yang harus mereka jalankan. Fungsi yudikatif, fungsi militer, ya, fungsi sebagai pemimpin dan seterusnya. Ya. Tetapi mereka justru tidak bisa menunjukkan hal itu. Mereka justru melakukan sesuatu yang berlawanan. Ya. Beda sama sekali dengan value yang harusnya mereka tunjukkan, nilai-nilai seorang pemimpin, keutamaan-keutamaan pemimpin yang harusnya mereka tunjukkan. Karena apa? Mereka merasa superior, ya. Aku ini kan anak Samuel yang dihormati banyak orang. Mereka kemudian menggunakan power yang sudah diberikan kepada mereka, ya, untuk melakukan abuse kepada jemaat yang ada, kepada orang Israel. Mereka abuse of power. Mereka menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka sebagai hakim, sebagai pemimpin di Israel. Alih-alih kemudian mereka menolong umat Tuhan yang mereka pimpin, tapi mereka justru menggunakan kekuasaan yang ada untuk kepentingan diri mereka sendiri. Lalu mereka digambarkan, ditunjukkan dalam Alkitab tadi itu, mereka adalah orang-orang yang, anak-anak Samuel tadi adalah orang-orang yang self-centris, yang hanya mencintai dirinya sendiri, yang hanya mengejar laba, mengejar keuntungan, dan kemudian mengabaikan tanggung jawab yang harusnya dia hidupi. Dan lebih parahnya lagi kalau kita lihat dari kata-kata tadi, betapa mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya adalah nirempati, minus empati, ya. Tidak ada memiliki empati dalam dirinya. Orang kesusahan dia justru minta suap. Orang kesusahan tidak mau dia tolong. Yang penting orang itu memberikan keuntungan untuk dia. Bahkan dia tidak ragu memutarbalikkan fakta dan memutarbalikkan keadilan. Mentalnya adalah mental yang korup, menerima suap, minus integritas dan seterusnya. Ironis. Dan inilah yang kemudian menjadi pemicu peralihan sistem politik yang besar di dalam tubuh Israel. Ya. Memang Samuel adalah orang yang sangat baik, seorang hakim yang luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi anak-anaknya nyatanya tidak mewarisi karakternya, tidak mewarisi integritasnya. Kekuasaan justru disalahgunakan oleh anak-anak Samuel. Dan ini ketika saya membaca ini menjadi semacam peringatan buat saya sendiri. Menjadi peringatan buat hamba-hamba Tuhan. Karena tidak sedikit anak hamba Tuhan yang kemudian justru menjadi batu sandingan bagi jemaat. Karena percuma orang tuanya, ayahnya, ibunya memiliki pelayanan yang baik, luar biasa, bagus, luar biasa. Kalau kemudian anaknya menjadi anak yang kurang aja. Maka orang akan menghakimi. Bagaimana dia bisa mendidik umat kalau kemudian mendidik anaknya saja tidak bisa. Nah, itu hati-hati. Kami sebagai hamba Tuhan terutama, ya, betapa pentingnya mendidik anak, betapa pentingnya menjaga supaya mereka tidak menjadi batu sandungan dalam pelayanan kami. Bapak Ibu, gara-gara pemimpin yang tidak bisa mencerminkan kepemimpinan dengan baik, lalu berubahlah haluan politik, berubahlah sistem politik itu. Dari yang pada akhirnya diperintah langsung oleh Allah dalam sistem teokrasi, kemudian berpindah menjadi sistem monarki. Next. Karena apa? Israel pada akhirnya berikhtiar untuk menginginkan raja. Gara-gara siapa? Gara-gara anaknya Samuel. Gara-gara siapa? Anaknya hamba Tuhan yang tidak kemudian bisa menunjukkan kepemimpinan sebagai hamba Tuhan yang baik. Mengapa Israel menuntut raja? Jangan salahkan Israel. Tetapi yang harus utama disalahkan adalah anak Samuel. Dan kemungkinan itu harus menjadi refleksi buat Samuel sendiri sebagai orang tua. Meskipun secara teologis ketika mereka minta raja, itu sama juga, mohon maaf, mengangkangi Tuhan yang selama ini sudah memimpin mereka.
sama juga kurang ajar dengan Tuhan yang selama ini sudah menyelamatkan mereka. Tetapi faktanya memang ketika Israel tua-tua berikhtiar, berencana, kemudian menyampaikan rencana itu kepada Samuel, itu karena didorong oleh degradasi moral anak-anak Samuel, degradasi spiritual anak-anak moral, anak-anak Samuel, merosotnya moral mereka, meresotnya spiritual mereka. Belum lagi bicara tentang disfungsional pemimpin yang kemudian mereka jalankan. Maka dari itu bangsa Israel kemudian berikhtiar, kalau begitu ya udahlah, berikan kepada kami ini raja saja, tidak perlu dipimpin oleh Tuhan secara langsung melalui hakim-hakim tadi itu. Mereka memiliki keinginan untuk jadi sama dengan bangsa-bangsa yang lain, ya, punya kekuatan militer, ya. Bangsa-bangsa yang lain punya seorang raja yang memiliki kapasitas yudikatif, kapasitas militer, ya. Sebenarnya fungsi-fungsi ini sudah ada pada diri hakim-hakim tadi itu, anak-anak Samuel tadi itu, harusnya bisa menjalankan fungsi ini. Faktanya mereka mengalami disfungsional kepemimpinan, pemimpin yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Tetapi di sisi yang berbeda, orang-orang Israel juga kemudian mungkin mereka tidak tahu, merasa atau tidak, tapi harusnya sudah merasa. Dengan menolak para hakim tadi, sama juga mereka itu sedang menolak Tuhan yang secara langsung memimpin mereka. Ada bergeseran kekuatan dari kebergantungan penuh kepada Tuhan, lalu kemudian bergantung penuh pada Allah, lalu kemudian menjadi bergantung kepada kekuatan manusia. Bukan sosok Tuhan yang kemudian dilihat, ya, yang bisa memimpin langsung jemaat melalui para hakim tadi, tetapi sekarang dialihkan kepada sosok seseorang, ya, yang bisa memimpin mereka. Kalau kita melihat Saul dan seterusnya, digambarkan memiliki sosok fisik yang begitu rupa, tingginya lebih daripada rata-rata dan seterusnya. Dari kekuatan Tuhan menjadi kekuatan manusia, dari bergantung kepada Tuhan kini bergantung kepada manusia. Dari kekuatan power yang Tuhan miliki, kini bergantung kepada kekuatan dan keinginan kepada power atau kekuatan militer yang mereka harapkan muncul dari para raja. Baik Bu, dari sini kita lihat, dari teokrasi kepada monarki, dari kepemimpinan Allah kepada kepemimpinan kerajaan, ya, sejarah menunjukkan apapun namanya itu, umat nyatanya tidak pernah bisa dipisahkan dari apa yang dinamakan politik. Dari teokrasi ke monarki, nyatanya, ya, sekarang kemudian ke demokrasi sistemnya. Nyatanya kita tidak pernah dipisahkan dari sebuah sistem politik. Tentu ada perbedaannya. Yang membedakan misalnya dari bentuknya, dari polanya, dari modelnya. Tentu ada bedanya, dari otoritasnya misalnya. Teokrasi, otoritasnya adalah otoritas yang tunggal, langsung dari Allah. Lalu kemudian monarki misalnya, tetap juga otoritas tunggal, tetapi langsung dari raja. Beda dengan demokrasi, misalnya otoritas itu terdistribusi, ya, di dalam trias politika. Kalau kita semua belajar, ada yudikatif, ada legislatif, ada kemudian eksekutif, ya. Kekuasaan terbagi-bagi ke dalam beberapa sisi. Eksekutif mengambil keputusan, memerintah dan seterusnya. Yudikatif mengelola peradilan dan seterusnya. Lalu kemudian legislatif mengelola anggaran perundang-undangan dan seterusnya. Dipisahkan. Dari awal manusia tidak pernah dipisahkan dari apa yang dinamakan politik. Sejarah menunjukkan hal demikian. Dan dari apa yang kita lihat, tentu bukan sekedar perpindahan atau pergantian sistem politik. Ya. Ada penyebab yang menjadi refleksi untuk kita, yang sangat memprihatinkan. Bukan hanya ada pergeseran kekuasaan, ya, yang diinginkan oleh orang-orang Israel, tetapi ada penolakan terhadap Allah. Bukan karena Allah yang salah, bukan karena kejahatan Allah,
kepada mereka. Tapi karena hamba-hamba Allah, karena wakil-wakil Allah yang tidak bisa menjalankan fungsinya, disfungsi pemimpin hamba-hamba Allah, tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga kepemimpinan Allah diragukan orang, ditolak orang. Dan lagi-lagi ini bisa menjadi refleksi kita. Gara-gara kita, gara-gara ketidakmampuan kita memimpin, gara-gara impotensi kepemimpinan kita, tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan seterusnya, gara-gara disfungsi kepemimpinan kita tidak memiliki fungsi yang jelas sebagai seorang pemimpin, berapa banyak kemudian Tuhan ditolak gara-gara ketidakmampuan kita. Berapa banyak orang yang kemudian tidak lagi mau ke gereja karena kelakuan hamba Tuhan. Berapa banyak orang yang kecewa dengan Tuhan karena kelakuan para pengurus gereja, para penatua, para majelis gereja. Berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan gara-gara jengah, muak dengan kelakuan orang-orang yang ada di dalamnya, kelakuan jemaat-jemaatnya. Yang kalau hari Minggu terlihat rohani, di hari Minggu terlihat sama sekali berbeda. Karena itu ini menjadi refleksi untuk kita semua. Kalau kita memiliki core value, memiliki inti dari sebuah nilai, itulah yang harus kita hidupi. Baik kita sebagai hamba Tuhan, baik kita sebagai pemimpin, baik kita sebagai majelis, baik kita sebagai jemaat. Itulah yang harus kita hidupi, supaya orang kemudian tidak tersandung oleh kita, tersandra oleh kita. Yang pertama kita lihat, pentingkah gereja bicara tentang politik? Penting, karena apa? Dari awal ya, kita ini tidak pernah terpisahkan dari apa yang disebut sebagai sistem politik. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjut ya. Yang kedua adalah bahwa proses politik itu juga digunakan di dalam memilih pemimpin. Allah seringkali menggunakan juga proses politik ya, untuk memilih sosok pemimpin ya. Memilih raja yang dikehendakinya. Next. Baik-baik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat selanjutnya bagaimana Tuhan pun memakai proses politik dalam menentukan ya, pilihannya, menyatakan kehendaknya dan seterusnya. Bahwa kita lihat bagaimana proses memilih raja yang dikehendaki oleh manusia. Ada dua tafsiran tentang hal ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu mengizinkan sistem undi ya, dalam memilih pemimpinnya. Tentu kita berkaca kepada Saul tadi itu, pemilihan Saul. Ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan betul, tidak ada kata undi secara langsung disebutkan di sana. Dalam teks itu undi itu sifatnya tersirat saja, ya. Tidak terlihat jelas dalam Alkitab. Baik itu terjemahan baru LAI maupun King James Version tidak menyebutkan tentang apa itu undi, ya. Tetapi hanya NIV saja sebenarnya yang menyebutkan tentang bahwa Saul itu, ya, dipilih berdasarkan sistem undi. Ada pernyataan disebutkan was taken by lot. Mohon maaf kalau salah sebut ya, kalau salah bacanya. Was taken by lot, ya. Jadi sistem ini sebenarnya biasa dilakukan, ya. Baik di Yosua 7 tentang memilih tanah, lalu kemudian ada orang yang mencuri dan seterusnya, tidak ngaku, lalu kemudian menggunakan sistem ini untuk menunjukkan bahwa orang itu memang pencurinya. Ya, Tuhan mengizinkan seringkali sistem undi ini untuk dijalankan, ya, untuk menyatakan maunya Tuhan, kehendak Tuhan, ya. Nah, kalau kita baca di dalam bagian tadi bahwa Tuhan mengizinkan sistem undi ini dengan cara eliminasi, ya. Umat Israel, seluruh umat Israel maju ke depan, lalu kemudian dari sana terpilih Benyamin, ya, suku Benyamin, ya. Padahal ini kalau menurut pengakuan Saul tadi, ini adalah suku terkecil di antara Israel dan seterusnya. Lalu dari sesudah bertemu suku Benyamin, lalu seluruh suku Benyamin maju ke depan. Dan kemudian terpilihlah dari fam atau klan dari Matri, ya. Lalu kemudian dari suku Benyamin, dari fam atau keluarga Matri, di seluruh keluarga Matri dipilih lagi, ya.
Lalu muncullah dari keluarga Kis, ya, ayah dari Saul. Ya. Undi pertama, ya, menurut salah satu tafsiran itu untuk mendapatkan, ya, salah satu suku tadi itu. Undi yang kedua setelah mendapat suku Benyamin untuk mendapatkan klan Matri dan seterusnya, sampai kemudian ditemukan Daud. Pertanyaan adalah, apakah sistem undi ini adalah sistem yang valid? Apakah hasil undi ini adalah hasil yang valid atau suatu kebetulan saja? Bapak Ibu, memang sistem ini biasa digunakan di dalam Perjanjian Lama. Amsal 16 ayat 33 menulis seperti ini. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Tuhan bisa menyatakan pemimpin dan keputusannya melalui sistem ini, melalui undi. Jadi dalam konteks waktu itu Saul terpilih melalui undi. Ya. Yang kedua adalah tafsiran dari bagian ini adalah proses politiknya itu bukan melalui sistem undi, tapi melalui sistem yang disebut demokratis. Ya. Pemilihan Saul mungkin tidak sepenuhnya bisa dikatakan bahwa ini sebagai pemilihan demokratis, tetapi dapat dilihat sebagai salah satu bagian, ya, pemenuhan dari sistem demokratis itu sendiri. Ya. Karena apa? Dimulai dari keinginan rakyat. Ya. Yang menginginkan raja itu adalah rakyat. Lalu kemudian ada keterlibatan rakyat di sana. Ya. Ada keterlibatan rakyat di sana. Ya. Lalu kemudian ada rakyat yang kemudian mensahkan, betul, yang mengakui, betul dialah raja kami. Ya. Ketika Samuel menyebutkan, inilah orang yang lebih tinggi dari kalian dan seterusnya, lalu kemudian di akhirnya mereka menyebut, ya, dia adalah raja. Ya. Menunjukkan bahwa Israel memiliki kekuasaan dalam tanda petik di sana. Ya. Belum lagi bicara tentang prinsip kedaulatannya. Ya. Belum lagi ini disebut dilakukan dengan cara pemilihan langsung, dengan cara pemilihan umum secara terbuka yang dilihat dan diperhatikan oleh seluruh rakyat. Memang tidak secara serta-merta dapat disebut sebagai sistem demokrasi, tetapi dengan elemen-elemen tadi itu mengindikasikan bahwa keterlibatan rakyat itu besar, ya, maka patutlah, ya, memenuhi elemen-elemen dari apa yang disebut sebagai demokrasi. Walaupun kemudian ada yang tafsiran ketika mereka melakukan eliminasi tadi itu, nampil di depan itu bukan dilakukan dengan cara undi, tapi dilihat siapa yang lebih besar di antara kita, siapa yang lebih hebat di antara kita, siapa yang lebih ganteng dan di antara kita. Karena sekilas fisik itu disebutkan di pasal 9 ayat pertama tentang siapa Saul, ya, sosok yang seperti apa, tinggi, besar dan seterusnya, ya. Dan kemudian diulang lagi ketika di akhir tadi itu kita baca tadi tentang sosok Saul yang lebih tinggi di atas rata-rata, ya. Lalu kemudian menurut salah satu tafsiran mereka, oh ini dipilih secara langsung, ya, dalam proses itu. Lalu kemudian ketemulah dari suku Benyamin, ya, dipilih secara langsung lagi, ya. Ketemulah salah satu Fam, lalu kemudian dari Fam ini terpilihlah keluarga Kis dan seterusnya sampai kemudian kepada Saul. Ya. Bapak Ibu, bukan sekedar sistem politik yang ada di dalam konteks ini, tapi proses politik, ya, secara demokratis pun ada di sana. Dan Tuhan mengizinkan. Karena itu penting kita memahami, ya, ketika berbicara tentang politik, maka pahamilah bahwa Tuhan pun menghendaki, ya, sebuah proses politik, sebuah proses demokratis, ya, yang dilakukan untuk menyatakan sebuah keterpilihan orang yang dipilih. Karena itu jangan mudah mengkafir-kafirkan suatu sistem. Ada orang bilang, wah, nggak usah pakai demokratisan, itu sistem kafir, nggak ada dalam Alkitab. Kata siapa? Dari sini elemen-elemen demokratis itu ada, dari sini elemen-elemen kedaulatan rakyat itu ada. Ada prinsip teologi yang penting di sana. Karena itu jangan mudah menyatakan politik itu dosa, politik itu salah, sistemnya keliru dan seterusnya. Faktanya dari dua bagian ini Allah mengakomodir sistem ini.
Allah memakai sistem ini sebagai cara untuk menyatakan kedaulatannya, sebagai cara untuk menyatakan kehendaknya bagi umat yang dipimpin. Sistem politik, proses politik dari keterpilihan Saul. Next. Karena itu kita penting melihat bagaimana politik itu juga dipakai Tuhan, ya, sebagai alat untuk menyatakan kehendaknya. Kalau tadi sistem politik tidak bisa terlepas dari umat Tuhan, lalu kemudian proses politik diizinkan Tuhan. Sekarang baik sistem politik maupun proses politik tadi itu juga dipakai oleh Allah untuk menyatakan kehendak Tuhan itu sendiri. Next. Karena itu saya sebelumnya mengajak kita melihat dari bagian ini. Pertama, kita memahami sama-sama bahwa secara teologis kehendak Tuhan itu bersifat mutlak. Kehendak Tuhan itu bersifat mutlak, tidak pernah tergantikan dan seterusnya. Ini menjadi prasuposisi kita, ya. Praanggapan kita. Ini menjadi semacam dogma kita, ya, dogmatika kita. Ya. Kalau dalam konteks filsafat, ini menjadi aksioma kita, kebenaran dasar yang harus kita terima, ya, bahwa kehendak Tuhan itu bersifat mutlak, ya. Yang kedua adalah bahwa kehendak Tuhan, ya, Tuhan itu bisa memakai berbagai macam proses, berbagai macam usaha, ikhtiar, bahkan perlawanan manusia sekalipun bisa digunakan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Yang ketiga, bahwa kehendak Tuhan itu secara teologis tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang terjadi, termasuk terpilihnya Saul itu tidak mungkin kemudian tanpa, ya, diizinkan Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa dikehendaki Tuhan. Seringkali sulit memahami, ya. Karena itu penting melihat apa yang dikehendaki Tuhan dan mana yang diizinkan Tuhan. Next. R.C. Sproul kemudian mengajak kita melihat secara lebih mudahnya seperti ini. Memahami kehendak Tuhan itu bersifat, yang pertama, kehendak Tuhan itu bersifat positif dan aktif. Seperti apa melihatnya? Positif aktif, kalau Tuhan sudah kemudian menentukan sesuatu, contoh paling gampang keselamatan lah. Ketika Tuhan sudah memilih seseorang, maka Tuhan bukan hanya secara positif memilih dia, tapi juga dia secara aktif mengontrol dia, sehingga dia akan berjalan di dalam jalan keselamatan dan keselamatannya tidak mungkin hilang. Itu secara aktif dan positif. Tuhan berdaulat untuk itu, ya. Bukan hanya memilih di depan sana, tapi juga berdaulat mengontrol dia, ya. Mungkin tidak ada jatuh, bangun dan seterusnya, tetapi sampai di akhir, ya, keselamatan itu tidak pernah bisa hilang karena Tuhan yang menghendakinya dan Tuhan yang mengontrolnya. Kalau kemudian ada orang bilang keselamatan bisa hilang, maka dia menyangkali kehendak Tuhan yang pertama itu. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana memahami kehendak Tuhan, ya. Karena kehendak Tuhan itu kehendak yang mutlak, ya. Karena otoritas, berdasarkan otoritas Allah, ya. Karena apa? Ada intervensi Allah di sana, ya. Karena itu kehendak Tuhan itu pasti terjadi. Yang kedua, R.C. Sproul mengajarkan kita memahami kehendak Tuhan seperti ini, bahwa kehendak Tuhan itu bersifat positif tapi juga negatif, ya. Positif, dia sudah menentukan bahwa orang itu atau peristiwa itu akan terjadi seperti ini. Tetapi ketika peristiwa itu betul-betul terjadi, itu bukan karena Tuhan yang menjorokkannya, bukan karena Tuhan yang berperan mendorongnya supaya itu terjadi, tetapi karena Tuhan mengizinkan orang itu melakukan, ya, tindakan-tindakan yang mengarah kepada kehendak Tuhan. Contohnya paling gampang adalah dosa. Tentu Tuhan tidak menginginkan dosa, tapi Tuhan menghendaki, ya, secara positif orang, misalnya orang diselamatkan, orang tidak dipilih Tuhan, ya, orang tidak dipilih Tuhan, secara positif Tuhan memilih dia, ya, untuk tidak dipilih, untuk tidak diselamatkan, tetapi tindakan hidupnya, keberdosaannya menunjukkan dia memang pantas untuk tidak dipilih. Tapi karena itu ketika dia melakukan dosa, itu bukan karena Tuhan yang mendorong dia untuk melakukan dosa, tetapi memang karena keinginannya. Dan bisa dipahami tentang positif dan
pasif, positif dan negatif di sana. Ya. Dalam konteks ini keputusan Tuhan itu mutlak, ya. Tetapi Tuhan tidak mengintervensi orang, ya, untuk menjalankan keputusan itu. Dan Tuhan mengizinkan orang secara tidak sadar menjalankan perbuatannya, dan perbuatan ini sebenarnya adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu dalam konteks ini Tuhan mengizinkan tindakan manusia, Tuhan mengizinkan kejahatan manusia, Tuhan mengizinkan keberadaan manusia itu terjadi. Tapi juga jangan sebut, saya berdosa kan karena Tuhan yang menginginkan saya berdosa. Tidak bisa seperti itu. Itu tanggung jawab kita. Allah tidak menginginkan kejahatan. Allah tidak menginginkan, ya, orang secara moral, ya, moral will. Kita tidak bertanggung jawab. Ya, kita lah yang bertanggung jawab terhadap tindakan dan dosa kita. Nah, saya mengajak kita frame tentang memahami kehendak Tuhan ini kita bawa ke dalam frame, ke dalam bingkai memahami kehendak Allah terhadap Saul. Ya. Secara moral ideal, ya, kehendak Tuhan memang adalah teokrasi dan bukan monarki. Ya. Tetapi Allah mengizinkan proses penolakan terhadap dirinya. Dan jangan lupa, ketika Tuhan mengizinkan, itulah bagian dari kehendak Tuhan. Karena tidak mungkin ini terjadi kalau kemudian Tuhan tidak menghendaki. Karena Tuhan mengizinkan seluruh proses yang ada. Misalnya, para hakim-hakim tidak bisa menjadi representasi Allah, tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang baik. Umat tidak lagi kemudian percaya kepada para hakim-hakim itu. Lalu kemudian umat menolak hakim itu, menolak Allah dan seterusnya. Dari positif negatif tadi itu, ya, maka kita bisa memahami bahwa memang Allah menghendaki, mengizinkan Saul menjadi raja. Tuhan memilih Saul, ya, menjadi raja. Tuhan mengizinkan proses undi itu terjadi. Bahkan kalau kita baca di dalam pasalnya yang ke-9, sebelum ada proses undi, ya, Samuel itu sudah mengurapi Saul. Ya. Proses itu jalan, tetapi keinginan Tuhan juga sudah jalan sebelumnya. Mengizinkan, tapi Tuhan tetap mengizinkan proses subjektif yang dilakukan oleh manusia yang memandang fisik dan seterusnya. Memang tidak mudah memahami kehendak Tuhan. Tapi kita di dalam konteks ini kita memahami, memang secara moral ideal Saul itu tidak dikehendaki. Karena Tuhan itu menghendaki sistem teokrasi, bahwa dia langsung memimpin umatnya. Tetapi dalam kehendak kekalnya, ya, Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Naik turunnya terjadi dan seterusnya. Maka di dalam konteks ini kita bisa memahami, kita bisa juga kemudian menarik bingkai ini ke dalam bingkai politik, realitas politik di bangsa ini. Next. Dalam bingkai yang kehendak Tuhan yang tadi itu, saya setuju dengan kemudian pernyataan Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Sekali lagi, suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Loh, bagaimana Pak kalau kemudian yang terpilih itu penuh dengan intrik dan seterusnya? Tuhan mengizinkan itu. Bagaimana Pak kalau yang terpilih nanti adalah orang yang jahat? Tuhan berkehendak tentang itu. Tuhan mengizinkan tentang itu. Tapi jangan lupa, ketika Tuhan mengizinkan orang jahat berkuasa, bukan berarti Tuhan itu di luar kendalinya Tuhan. Tuhan tetap pegang kendali atas orang yang terpilih tadi. Karena di dalam Vox Populi, Vox Dei, next, bahwa ikhtiar manusia, usaha manusia, rencana manusia, ya, kalau kemudian itu terjadi, itu juga sama dengan kehendak Tuhan dalam konteks politik tadi. Gimana penjelasannya? Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa dikehendaki oleh Tuhan. Karena sesuatu terjadi itu selalu dalam kontrol Tuhan. Karena hasil dari misalnya proses demokrasi dalam pemilihan itu, ya, pemungutan suara dan seterusnya, itu adalah kehendak Tuhan.
Yang menjadi pertanyaan seringkali hasilnya yang seperti apa? Apakah Saul adalah pilihan Tuhan? Ya. Apakah suara atau keinginan Israel itu adalah kehendak Tuhan? Secara moral ideal tentu bukan, karena sedang menolak Tuhan. Tetapi dalam konteks kehendak ya, Allah yang kemudian mengizinkan itu terjadi, yaitu memang dalam kontrol Tuhan. Diizinkan itu semua terjadi. Kalau tidak diizinkan, seberapa hebat ikhtiar kita, seberapa hebat usaha upaya kita, tidak akan terjadi. Maka banyak tempat ketika Tuhan tidak menginginkan seorang itu mati bunuh diri, mau berapa kali dia bunuh diri juga tidak akan mati-mati. Karena Tuhan tidak menghendaki dia mati di dalam atau dengan cara bunuh diri. Ya mungkin dia ketika misalnya naik mimbar tiba-tiba jatuh tanpa bunuh diri pun sudah, kalau Tuhan mengizinkan dia mati di tempat itu, ya Tuhan, orang itu akan mati. Nah, Vox Populi, Vox Dei, suara masyarakat, suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Dalam konteks itulah saya setuju memahami pernyataan tadi. Ya. Pertanyaan adalah, ketika orang jahat terpilih, lalu di manalah, bagaimanalah kita menghadapinya? Next. Kita akan melihatnya seperti ini. Ya. Bahwa pemerintah itu sesungguhnya adalah alatnya Tuhan. Alkitab banyak memberitakan, misalnya bahwa pemerintah itu berasal dan ditetapkan oleh Allah, bahwa pemerintah itu ada karena kehendak Allah, bahwa pemerintah itu harus dihormati dan seterusnya karena adalah hamba Allah dan adalah kehendak Allah. Ya. Tapi bagaimana kalau pemerintahan yang jahat, pemerintahan yang korup, pemerintahan yang kemudian melakukan kepemimpinan dengan cara otoriter dan seterusnya? Itu pun dikehendaki Allah. Karena ketika Tuhan memilih hamba Allah, dalam konteks ini adalah pemerintah tadi, Tuhan tidak hanya menjadikan mereka sebagai alat keselamatan bagi umat Tuhan, bagi orang Israel, tidak hanya memakai mereka menjadi alat berkat bagi Israel, tapi juga bisa dipakai Tuhan sebagai alat hukuman bagi Israel. Dan untuk itu diperlukan orang yang bengis, diperlukan oleh pemerintahan yang otoriter, diperlukan pemerintahan yang menggunakan tangan besi dan seterusnya. Jadi pemerintahan siapapun terpilih nanti, orang jahat pun terpilih, itu adalah kehendak Tuhan. Untuk apa? Ya itu menjadi refleksi buat kita semua. Ya. Jangan-jangan ya bangsa kita atau kita ini adalah orang-orang yang memang pantas dihukum dan seterusnya, sehingga Tuhan mengizinkan orang yang jahat terpilih di sana. Pemerintah adalah alat Tuhan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pemerintah adalah alat berkat sekaligus alat hukuman bagi kita. Alat berkat sekaligus alat ujian bagi kita. Pemerintah juga sebagai alat keselamatan bagi kita. Ini yang perlu dipahami. Karena itu tidak pernah terlepas dari apa yang dikatakan sebagai politik. Ya. Ketika hasil dari proses politik, hasil dari kontestasi politik, itu pun menyatakan kehendak Tuhan. Tidak mudah memahami. Nah, itu penting kita memahami bahwa politik itu sebagai bagian dari ikhtiar, usaha, planning, rencana kita untuk mensejahterakan bangsa. Yeremia 29 ayat 7 menyebutkan seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, bukan kesejahteraan kota di kotamu sendiri, di bangsamu sendiri, di negaramu sendiri, tapi kesejahteraan kota di tempat kamu aku buang, di bangsa jajahan, ya, bangsa penjajah dan seterusnya. Dan berdoalah untuk kota itu, berdoalah untuk bangsa yang menjajah tadi itu, ya, kepada Tuhan, sebab kesejahteraan bangsa penjajah tadi itu adalah kesejahteraan. Ini maksudnya gimana sih ayat ini? Kok bisa dengan bangsa penjajah ya dipakai Tuhan sebagai alat untuk mensejahterakan kita?
Tapi dari sini betapa penting kita pikirkan tentang menjadikan kita sebagai warga negara yang terlibat dalam politik secara aktif untuk menjadikan alat itu sebagai kesejahteraan kita bersama. Karena itu pentingnya terlibat aktif di dalam masyarakat, kontribusi di masyarakat dimanapun berada, mendukung usaha-usaha mensejahterakan masyarakat dan seterusnya. Ibu, kesejahteraan suatu bangsa atau suatu masyarakat itu tidak pernah terlepas dari kesejahteraan anggota-anggotanya. Begitu juga sebaliknya, kesejahteraan anggota itu akan berdampak kepada kesejahteraan bangsanya. Karena itu jangan egois, hanya memikirkan diri sendiri saja. Pikirkanlah bangsa kita. Kalau kaya jangan kaya sendiri, kalau sukses jangan suksesnya sendiri. Pikirkan orang lain yang adalah bangsa juga. Gereja sebagai anggota masyarakat harus bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsanya. Karena itu gereja harus berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan bangsanya, berpartisipasi dalam proses demokrasi, proses politik, dan seterusnya. Karena itu jangan sampai kita tidak menggunakan hak pilih kita di bulan Februari nanti. Gunakanlah itu sebagai ikhtiar kita untuk mensejahterakan bangsa. Tapi bagaimana Pak kalau sudah saya berikhtiar tapi yang terpilih adalah orang jahat juga? Pahamilah itu sebagai kehendak Tuhan. Karena itu gereja tidak boleh jauh dari realitas politik. Gereja tidak boleh membuat sekat-sekat yang terlalu dalam dengan politik. Karena sesungguhnya politik adalah bagian dari kita. Izinkan saya mengutip pernyataan Dr. Andreas Iwangu tentang sikap Kristen terhadap politik. Next. Politik itu tidak dapat dihindari, karena itu umat Kristen diharapkan terlibat dalam kehidupan politik di Indonesia. Betapa pentingnya juga bukan hanya terlibat, tapi gereja harus mengembangkan politik-politik moral, harus mewarnai dalam nilai-nilai perpolitikan di bangsa ini. Tidak perlu memang mengidentikan diri dengan partai politik tertentu, tetapi mengembangkan politik moral sebagai lembaga yang memperkuat nilai-nilai Kristiani di dalamnya. Iwangu juga menyebutkan bagaimana sebagai gereja kita ini harus bersikap kristis, baik gereja sebagai lembaga maupun gereja sebagai organisme, sebagai perorangan diri kita. Kita harus bersikap kritis dalam solidaritas yang kemudian diterapkan dengan kritik yang bersifat konstruktif. Jangan hanya mau pokoknya karena ini secara perawakannya bagus maka saya pilih ini. Ini calonnya ganteng, saya pilih ini. Jangan juga seperti itu. Tapi kita harus kritis dalam memilih. Karena itu menurut Iwangu juga politik Kristen itu diharapkan memiliki komitmen tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral politik. Next. Sekali lagi saya ingatkan sebagai gereja sebagai lembaga dan gereja sebagai program. Di dalam kontestasi di bulan Februari nanti, jangan salah pilih pemimpin. Jangan salah pilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Dia adalah orang yang adil dan bijaksana. Dia adalah orang yang memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Dia adalah orang yang dipilih berdasarkan keadilan dan kejujuran. Next. Jangan salah pilih pemimpin. Walaupun itu bagian dari aspirasi kita, walaupun itu bagian keterlibatan dan kontribusi aktif kita di dalam dunia ini, di dalam perpolitikan bangsa ini, jangan salah pilih. Pelajarilah visi misi mereka. Apa sih pandangan mereka tentang bangsa ini? Kebijakan-kebijakan apa yang akan mereka terapkan di bangsa ini? Kebijakan mereka dalam dunia pendidikan, dunia kerja, dunia militer, keamanan dan seterusnya.
Lalu kemudian seperti apa? Ya, rekam jejak mereka. Ya, jangan emosional dengan memilih, tapi gunakan nalar dalam memilih. Lalu kemudian perhatikan kepribadian mereka. Ya, karena apa yang dari dalam itu mencerminkan yang di luar dirinya. Kalau orang itu jahat, maka yang keluar adalah jahat. Kan itu penting memperhatikan ya, karakter kepribadian pasangan-pasangan calon yang ada. Penting mempertimbangkan latar belakang calon itu. Ya. Jangan hanya sekarang, tapi carilah rekam jejak mereka, pahamilah ya seperti apa mereka. Teliti hubungan calon pemimpin dengan partai politiknya. Ya. Apakah dia disetir oleh partai politik atau tidak disetir oleh partai politik, atau dia independen, ya, otonom terhadap partai politik dan seterusnya. Nah, karena itu betapa pentingnya kita memilih pemimpin tidak seperti memilih kucing di dalam karung, asal ambil saja. Tapi pahami betul-betul, ya, pilih betul-betul, teliti betul-betul, kritisi betul-betul. Jangan hanya gunakan emosi saja. Lihat bagaimana kemampuan dia dalam menyelesaikan masalah, bukan hanya kemampuan dia dalam mengatur, ya, memanajerial, memanage sesuatu. Ya. Lihatlah komitmen dia dalam menyejahterakan rakyatnya. Lihatlah kemampuan dia dalam membangun ya, masyarakat. Lihatlah kemampuan dia dalam berkomunikasi dengan rakyatnya. Apakah komunikasinya itu top and down, ya, atau dia bisa merasakan masyarakat itu seperti apa, ya, dia ada di level yang sama dengan masyarakat dan seterusnya. Ya. Sekali lagi, jangan salah pilih pemimpin. Biarlah itu menjadi bagian dari kita. Tetapi ingat, siapapun yang terpilih nanti itu adalah kehendak Tuhan. Tapi jangan lupa juga, kehendak Tuhan yang mana, yang seperti apa? Apakah dia menjadi alat untuk mensejahteraan kita, atau pemimpin yang terpilih ini adalah alat untuk menghukum kita? Itu yang perlu dipahami. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita. Mari berdoa.